nama materi sesuai informasi. Tentu saja yang masih ingat kemarin di PAP juga Anda sudah pernah mendengar tentang depresiasi ya. Ya, waktu PAP kan sudah saya sampaikan tentang depresiasi ya. Halo. Suara saya terdengar nggak ya? Halo. Ya, depresiasi ya. Oke, kita awali dulu dengan bacaan basmalah dulu ya supaya dapat berkah dari Allah. Kuliah ini mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Ini kelas saya. Oke. Enggak kelihatan. Bentar. Sudah kelihatan? Halo? Sudah ya? Oke, depresiasi. Gimana di PAP sedikit menyinggung tentang depresiasi ya. Ya, apa itu nama depresiasi gitu ya. Jadi depresiasi ini merupakan penurunan nilai value ya dari suatu barang sebagai akibat berlangsungnya waktu. Jadi ini didefinisikan sebagai sejumlah biaya yang harus disediakan oleh suatu perusahaan gitu ya atau unit tertentu pada suatu periode waktu untuk melakukan penggantian dari mesin, peralatan atau fasilitas-fasilitas lain setelah umur dari mesin, peralatan ataupun fasilitas-fasilitas lain tersebut dilampaui. Jadi intinya kan begini. Jadi karena tadi fasilitas tadi aset ini kan kita pahami dia dengan pemakaian seiring dari waktu tentu saja kan secara fungsi teknis maupun ekonomis dia akan mengalami penurunan ya, sehingga penurunan itu dikompensasi dalam bentuk sejumlah kos ya yang harus disediakan sehingga ketika pada umur pemakaian itu bahwa value yang berkurang tadi itu sudah tergantikan dengan alokasi uang yang kita sediakan sehingga pada akhir umur pemakaian kumulatif dari kos ini sama dengan nilai sisanya. Jadi kalau di dalam depresiasi ada istilah nanti nilai awal, nilai sisa, dan seterusnya nanti next gitu. Jadi intinya value ini tuh yang artinya dikompensasi dalam bentuk uang sehingga pada akhir pemakaian itu nanti value itu akan terlihat dalam bentuk sejumlah uang yang ada. Dan kita tahu sebenarnya kalau di neraca depresiasi itu nanti sebagai pengurangan tiap tahun nilai buku nanti ada istilah itu di dalam neraca di bawah aset tetap itu nanti kalau coba Anda lihat nanti di tugas Anda mengumpulkan neraca itu Anda lihat di aktiva ketika ada aset tetap aktiva itu ada yang muncul di situ ada depresiasi, itu adalah nilai buku. Oke, nah, nilai buku nanti ya setelah ini ya. Oke, tapi Anda paham ya, ini jadi penyusutan nilai gitu ya. Suatu aset ini kan akan berkurang secara fungsinya, secara ekonomis maupun secara teknisnya, sehingga dikatakan berkurang itu terjadi penyusutan gitu ya. Karena depresiasi merupakan penurunan nilai, maka perlu didefinisikan, arti nilai yang sebenarnya. Jadi nilai merupakan suatu pengertian komersial dari semua pendapatan yang diterima sebagai akibat adanya kegiatan usaha ditinjau dari waktu sekarang. Jadi tadi nilai itu komersial dan bentuk uang gitu ya, yang harus memang dialokasikan, yang disediakan oleh manajemen untuk sebagai kompensasi dari penurunannya tadi gitu ya.
Oleh karena itu di dalam konsep PAP ini sekarang nyambung PAP dikatakan bahwa alokasi uang tadi itu bisa digunakan sebagai penawaran modal dari internal, bisa digunakan untuk suntikan dana untuk membantu misalkan untuk kegiatan operasional sehari-hari tanpa harus meminjam uang dari bank gitu. Jadi itu karena ada penuhannya tadi dialokasikan uang itu digunakan untuk penawaran modal gitu ya. Dan depresiasi ini nanti ngaruhnya ke pajak ya. Jadi artinya bahwa apa namanya kemarin kan disampaikan ketika metode depresiasinya di PAP ini ya, kemarin sempat melihat metode depresiasi berbeda, nanti ngaruh pada jumlahnya pajak. Misalkan depresiasinya besar, otomatis akan mengurangi laba, gitu kan? Betul nggak? Betul? Kan pengurangan kan sejumlah apa namanya perolehan keuntungan nanti ada depresiasinya sehingga pajaknya pun juga otomatis akan istilahnya pajak gimana? Kalau pajak penghasilan itu penghasilan besar pajaknya besar kan? Iya kan? Nah tadi kalau depresiasinya besar, mengurangi mengurangi pendapatan kalau di laporan rugi laba ya, otomatis nanti juga kalau semakin kecil labanya, pajaknya pun kecil kan gitu kan. Jadi apa istilahnya ini kaitannya antara depresiasi sama pajak ini sangat erat sekali. Mengenai ini nanti pembahasan antara hubungan depresiasi pajak nanti mungkin Bu Siva ya yang menjelaskan nanti materinya Bu Siva. Nah ini kemudian data-data yang diperlukan untuk menghitung depresiasi ini pertama adalah namanya nilai awal. Nilai awal ini adalah harga awal dari suatu aset yang terdiri dari jadi bukan cuma harganya tapi memang pertama harga beli, kemudian ongkos pengiriman. Jadi ketika beli biasanya memang mungkin kalau beli suatu aset mungkin bisa jadi sudah termasuk pengiriman ya. Instalasi juga mungkin seperti itu ya, seperti misalkan contoh sederhana kalau beli AC gitu, otomatis kan kita beli harga AC itu biasanya tidak ditambah ongkos ya, tapi saya kurang tahu ya, bisa jadi dalam satu kasus harga beli akan berbeda dengan ongkos pengiriman, jadi ada kos sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan nilai awal itu meliputi harga beli, ongkos pengiriman, ongkos instalasi, jadi dipasang gitu ya, dan ongkos-ongkos yang terjadi pada saat penyiapan aset tersebut sehingga siap dipakai. Jadi seluruh kos ditambah dengan harga beli itu dinamakan dengan nilai awal gitu ya. Oke, sampai sini paham yang dimaksud nilai awal? Halo? Paham ya? Jadi kebayang misalkan beli mesin, yang dimaksud nilai awal itu ya harga mesin itu, termasuk pengirimannya, masuk ketika menginstalasi, dan istilahnya biaya-biaya sampai istilahnya alat itu mesin itu ready. Seluruh cost itu yang dinamakan dengan nilai awal gitu ya. Kemudian nilai sisa. Nah, suatu aset ini ada istilah ada nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai perkiraan suatu aset pada akhir umur depresiasinya atau merupakan pengurangan nilai jual suatu aset tersebut dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan atau memindahkan aset tersebut. Atau nilai sisa itu adalah nilai jual dikurangi ongkos pemindahan. Jadi nilai sisa itu suatu aset ketika kita jual dikurangi dengan biaya-biaya lainnya itu namanya nilai sisa. Gitu ya. Paham ya yang nilai sisa ya, bukan nilai jualnya tapi masih dikurangi ada biaya-biaya lainnya. Artinya nilai bersihnya berapa sih? Suatu aset kan kadang-kadang sudah itu mungkin dijual gitu ya. Karena bisa jadi istilahnya karena ketika sudah melewati umur ekonomisnya mungkin justru biaya perawatannya semakin tinggi gitu ya, malah justru kemungkinan aset itu mungkin dijual saja dan yang baru
hasil nilai jualnya itu bisa jadi untuk tambahan nantinya istilahnya beli aset yang baru gitu ya. Kemudian ada istilah nilai buku aset pada suatu saat adalah nilai investasi setelah dikurangi dengan total nilai depresiasi sampai saat ini. Jadi nilai bukunya. Jadi nilai buku itu maksudnya nilai yang terpampang di laporan di buku laporan neraca gitu ya. Nah, nilai buku ini tidak sama dengan nilai jual ya. Nilai jual suatu aset mengacu pada jumlah yang bisa diperoleh bisa bila aset tersebut dijual di pasar bebas tadi ditambah dengan dan masih dikurangi dengan kos-kos yang lain. Tapi nilai buku itu yang itu istilahnya apa? Nilai investasi dikurangi dengan total nilai depresiasi sampai saat laporan itu dibuat. Sehingga ini nampak ketika di neraca itu nanti di aktiva, misalkan dia ada mobil dan sebagainya, di situ ada depresiasi. Nah, depresiasi di situ adalah nilai bukunya, begitu. Nilai buku adalah tadi investasi dengan total depresiasi pada saat tahun itu. Ya. Nah, sekarang ada jenis depresiasi. Pertama, depresiasi secara fisis. Ini adalah sebagai akibat dari penggunaan atau operasi yang mengakibatkan menurunnya kemampuan secara fisik ya. Yang berarti kemampuan operasional dari suatu barang atau peralatan menurun. Jadi ketika semakin digunakan, dia akan kemampuan fisiknya akan menurun. Namanya terjadi penurunan depresi secara fisik ya. Salah satu cara untuk mengurangi kecepatan menurunnya kemampuan fisik suatu barang atau peralatan adalah dengan melakukan perawatan yang baik. Ya, otomatis ketika berlangsungnya semakin lama, otomatis kemungkinan kan kemampuan fisiknya semakin berkurang, otomatis akan semakin biaya perawatannya semakin baik, ya, semakin banyak ya, dan fungsinya semakin menurun karena berlangsungnya penggunaan secara rutin ya. Kemudian jenis kedua ada depresiasi fungsional. Ini adalah permintaan suatu produk yang meningkat dan tidak seimbang dengan kapasitas produksinya, sehingga perusahaan tidak dapat lagi sepenuhnya melakukan fungsi pemilikan atas permintaan. Ini terjadi ketika permintaan produknya meningkat sehingga kapasitasnya nggak sanggup, sehingga itu dikatakan sebagai penurunan secara fungsional. Fungsinya tidak bisa memenuhi gitu ya. Kemudian jika ada depresiasi teknologi, ini adanya penemuan baru mengakibatkan peralatan yang sudah ada menjadi tidak ekonomis lagi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Jadi kita paham bahwa namanya teknologi itu kan siklus hidupnya pendek gitu ya. Jadi memang ini ngaruh pada misalkan kita beli mesin X gitu ya, beli mesin, tapi kemudian kita harapkan ini 10 tahun lagi lah atau 15 tahun lagi mesin itu baru istilahnya umur pemakainya sampai 15 tahun yang datang. Nah, sebelum sampai 15 tahun pada saat 7 tahun pemakaian tiba-tiba ada muncul teknologi baru yang artinya bahwa mesin itu bisa memproduksi lebih banyak, kemudian lebih akurat dan sebagainya, sehingga mesin yang lama itu terjadi penurunan secara depresiasi teknologi gitu ya. Nanti disinilah nanti muncul konsep analisis penggantian gitu ya. Jadi apakah perlu diganti, kalau diganti yang baru atau kita pilih second atau mungkin subkontrak dan seterusnya, itu nanti di materi analisa penggantian. Ini kemudian ada metode depresiasi. Kemarin waktu waktu PAP itu kan saya kasih contoh penggunaan metode depresiasi yang berbeda, nanti ternyata mempengaruhi tadi ya istilahnya ngaruh ke pajak gitu ya kemarin ya. Nah, ini ada beberapa metode depresiasi. Yang pertama adalah garis lurus, kemudian metode jumlah angka tahunan atau sum of year digit atau SOYD, kemudian metode keseimbangan menurun atau declining balance, kemudian metode dana sinking atau sinking fund, kemudian metode unit produksi atau production unit UP gitu ya. Nah, sebenarnya
Tadi ya, saya pemerintah sebenarnya ini metodenya banyak, tapi sekarang ada peraturan pemerintah bahwa perusahaan itu hanya menggunakan metode depresiasi pakai yang straight line, gitu ya. Kenapa seperti itu? Memang ada beberapa ciri masing-masing depresiasi ini yang tadi ngaruhnya kepada pajak ya. Kalau di straight line itu coba kita lihat sekarang straight line dulu. Jadi metode garis lurus atau straight line itu metode ini merupakan metode yang paling sederhana ya dan paling mudah dimengerti. Metode ini ongkos depresiasi merupakan harga yang konstan ya. Sehingga nilai book besarnya berkurang secara linear akibat adanya depresiasi. Jadi besarnya depresiasi per tahun dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, DT ini nilai depresiasi tahunan, P itu ada nilai awal, investasi awal itu adalah biaya-biaya tadi beli alatnya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya ongkos pengiriman, ongkos instalasi dan seterusnya. Kemudian SV ini civic value atau nilai sisa. Nilai sisa ini tadi ya istilahnya nilai tadi yang nilai jual dikurangi dengan ongkos pengiriman, pemindahan dan seluruh biaya-biaya yang terkait dengan masalah penjualan aset tadi. N-nya adalah tahunnya gitu ya. Sedangkan book value pada tahun T itu adalah nilai awal dikalikan pada tahun itu dikalikan tingkat depresiasi pada tahun itu. Sedangkan dikalikan dengan nilai depresiasi tahunan. Sedangkan tingkat depresiasi ada 1/N gitu ya. Contoh seperti ini. Diketahui bahwa nilai investasi awal adalah $50.000. Nilai sisa, sekali lagi, nilai investasi awal ini meliputi harga belinya, kemudian termasuk ongkos pengiriman, ongkos istilah instalasi, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah $50.000. Kemudian nilai sisa 10.000 ini adalah nilai ketika perkiraan bahwa aset itu pada setelah pemakaian 5 tahun itu dijual. Artinya dijual dengan dikurangi ongkos-ongkos yang lain sebesar 10.000 setelah 5 tahun. Maka nilai depresiasi ini adalah ya nilai awal dikurangi nilai sisa dibagi N, N-nya 5 adalah 8.000 per tahun. Jadi nilai depresiasi per tahunnya itu adalah 8.000 per tahun gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Pertama akhir tahun nilai buku pada tahun ke-0 50.000 nilai investasi awalnya. Pada tahun pertama adalah ini tingkat depresiasinya 8.000 sehingga 42.000. Kemudian berkurang lagi 8.000 dan seterusnya. Dan Anda perhatikan pada akhir tahun kelima bahwa nilai buku pada tahun kelima ini ternyata sama dengan nilai sisanya. Jadi konsep depresiasi itu nilai buku pada akhir umur pemakaian itu harus sama dengan nilai sisanya. Nilai sisa ya harus sama dengan nilai sisanya. Ini Anda perhatikan 10.000 ya, karena memang ini harapannya memang bagaimana sih pada akhir tahun pemakaian memang nilai sejumlah bahwa harapannya nilai sisanya seperti ini $10.000. Jadi pihak manajemen sudah memperkirakan kalau pada akhir pemakaian bahwa aset ini nanti kalau saya jual dan jual nilai saya sekian. Jadi perkiraan nanti per tahun itu paling enggak yang paling mudah kan ini ya pakai straight line. Jadi per tahun sekian pengurangan dan sebagainya. Kalau di konsep PAP penawaran modal, nilai-nilai buku inilah yang menjadi istilahnya penawaran modal secara internal. Ya, jadi ada uangnya memang itu dialokasikan tadi ya, artinya bahwa pihak manajemen mengalokasikan itu yang harapan pada akhir umur pemakaian memang misalnya ini umur pemakaiannya sama 5 tahun sehingga pada akhir tahun kelima secara hasil akhirnya nilai bukunya sama dengan nilai sisanya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya?
Kemudian kedua adalah metode jumlah angka tahunan, sum of year digit. Metode ini menghasilkan ongkos depresiasi yang pada awal periode paling besar, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya makin mengecil, sehingga pada hingga akhir umur ekonomisnya. Ongkos depresiasi setiap tahun dihitung dengan membagi sisa umur hidup pada awal tahun terhadap jumlah angka tahunan dari umur hidup seluruhnya dan dikalikan dengan jumlah ongkos yang rumusnya seperti ini ya. Oke. Jadi pada akhir-akhir pada awal itu jumlahnya besar, kemudian semakin mengecil gitu ya. Rumusnya kasusnya, coba kita lihat kasusnya. Ini ya. Hitung depresiasi untuk 3 tahun pertama serta book value pada tahun ketiga. First cost ada nilai awalnya ada 25.002 itu P-nya, effect value ada SV-nya 4.000, umurnya 8 tahun. Sehingga kita ngelihat bahwa ternyata tingkat nilai depresiasi pada tahun pertama ada rumusnya ini adalah besar 4.667. Nah, sekarang kita lihat nah, akhirnya bahwa ini diminta pada 3 tahun ya. Untuk tahun ketiga kita diminta untuk menilai pada tahun ketiga. Ini terlihat bahwa untuk tahun kedua adalah sekian dan seterusnya. Nah, nilai depresiasi ini Anda lihat bahwa nilai tahun pertama lebih besar, kemudian semakin menuju tahun ketiga dia akan semakin berkurang gitu ya. Ya. Seperti ini, jadi book value-nya seperti ini. Oke. Jadi memang kalau sum of the digit itu adalah nilai depresiasinya semakin tahun semakin berjalan itu semakin mengecil, tapi awal-awal lebih besar. Sekali lagi bahwa kita paham bahwa ini nilai-nilai tadi nilai depresiasi sekali lagi ini otomatis kan pajak ya. Kalau ini besar otomatis pendapatannya kan pendapatan bersih mengecil ya, betul nggak? Kalau pajaknya itu kan kalau nilai depresiasinya besar, otomatis dia mempengaruhi profitnya atau pendapatannya. Jadi otomatis pendapatannya kan jauh lebih kecil. Otomatis ini nanti pajaknya juga akan kecil. Tapi mendekati pada tahun ketiga, ini ketika nilai depresiasinya kecil, otomatis profitnya jauh lebih besar, otomatis pajaknya akan besar. Nah, kalau ini yang dipakai tadi yang oleh karena itu pemerintah memakai yang stagnan. Jadi yang tetap istilahnya per tahunnya tetap, sehingga pajaknya itu istilahnya ya sekian disesuaikan dengan apa, artinya memang tergantung istilahnya pendapatan dia di endingnya itu nanti tergantung pada istilahnya berapa penjualannya, karena kalau nilai depresiasinya tetap otomatis kan besar kecilnya memang faktornya hanya dipengaruhi oleh penjualan gitu ya. Nah, kemudian metode keseimbangan menurun atau declining balance ini adalah menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, metode ini tuh hanya dipakai umur aset lebih dari 3 tahun. Nah, pertanyaannya sebenarnya kapan sih suatu aset itu bisa didepresiasi? Dan ternyata saya pernah baca memang lebih dari 1 tahun, tetapi minimal tuh 3 tahun gitu ya, satu aset gitu ya. Ya, atau peralatan bisa didepresiasi, artinya masa pakainya selama 3 tahun gitu ya. Kemudian besarnya depresiasi pada tahun tertentu dihitung dengan mengalihkan suatu persentase tetap dari nilai buku tersebut pada akhir tahun sebelumnya. Sehingga besarnya beban depresiasi rumusnya seperti ini gitu ya. Oke, Oke ini rumusnya sendiri begitu ya. Soalnya ini sama D dan B sama, nilai F kan nilai future ya sama ya, ini future ya.
Nah, perhitungan depresiasi dengan metode keseimbangan tidak akan menurunkan nilai buku suatu aset persis pada besarnya nilai sisa yang tertetapkan. Kalau kita lihat tadi di strike line sama sum of year digit, ternyata nilai buku pada akhir itu nanti nilainya sama dengan survey value ya. Tetapi ternyata kalau di game balance ternyata tidak besarnya itu nilai sisa tidak sesuai dengan yang ditetapkan ya. Jika besarnya depresiasi yang telah dihitung dengan metode ini book value ke satu nilai yang kurang dari nilai sisanya, maka besarnya depresiasi harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga nilai sisa pas dicapai pada umur aset tersebut. Jadi istilahnya memang kalau dikirim balance ini intinya ke metode depresiasi itu harapannya pada akhir umur pemakaian itu bahwa nilai depresiasi itu harus pas dengan effect value-nya gitu ya. Nah, permasalahan di kelimbalan ini ternyata ada kalanya tidak sesuai sehingga harus disesuaikan gitu ya. Presentasi maksimal yang diperbolehkan dipakai dalam metode kelimbalan ada 200% ya dari tingkat depresiasi strike line. Jadi yang jadi patokan itu strike line-nya. Jadi maksimal itu 200%-nya. Jadi bila metode strike line mendepresiasi suatu aset dengan nilai tingkatnya 1/n, N itu adalah berapa tahun pemakaiannya, maka presentasi tetap maksimum yang diperbolehkan metode keseimbangan adalah 2/n ya. Ini kita lihat sekarang tadi ya, kalau ini tadi kan transportasi harganya 38 juta ya, ini istilahnya punya awalnya. Oh ya, masa pakai nomor mutar. Oh ya, itu berarti berapa ini? 38 ditambah 1, 39 ya harusnya ya. Nilai awalnya berapa itu tadi? Nilai awalnya berapa? 39 kan? Halo? Harusnya 39 nih. Ya betul ya. Jadi nih ya, alat harganya 38 juta, tapi kemudian biaya pengiriman, uji coba ini termasuk harga awal kan, jadi 39. Masa pakai ekonomis alat tersebut ada 6 tahun. Nilai sisa ada saving value itu ada 3 juta. Nah ini karena tadi kalau pakai strike line itu kan berarti kan tingkatnya 1/n kan, 1/n itu berarti 1/6. Maka dengan balance-nya adalah 200%-nya berarti 2/n. 2 benar jadi sepertiganya gitu ya. Jadi yang diacu adalah strike line-nya gitu ya. Sehingga akan nampak seperti ini. Jadi dengan rumusnya, nah Anda lihat pada akhir tahun ke-6 masa pemakaiannya itu harusnya pada nilai buku pada akhir tahun ke-6 pemakaian harusnya kan harus sama dengan saving value kan. Saving value-nya adalah 3 juta ya. Tapi di sini terlihat bahwa ini ternyata lebih 3-4 juta sehingga ini perlu ada penyesuaian. Sehingga karena pada nilai buku pada tahun ke-6 harus 3 juta, sehingga depresiasi pada nilai depresiasi pada tahun ke-6 bukan 1,71 tetapi 2,14 juta. Sampai di sini pahami kalau di balance. Jadi pada akhir tahun kan semua depresiasi itu, metode depresiasi itu harapannya pada umur pemakaian pada akhir umur pemakaian, nilai buku itu harapannya sama dengan saving value kan. Tetapi di sini terlihat bahwa di sini ternyata kok saving value-nya melebihi gitu ya. Oleh karena harus disesuaikan sehingga kalau ini 3 juta berarti nilai depresiasi tahunnya adalah 2,14. Nah ini kenapa penting? Karena memang di dalam neraca itu nanti kan itu dimasukkan di dalam laporan neraca pada tahun berapa gitu. Pada tahun ke-6 otomatis nilai depresiasinya 2,14 juta. Kalau ini 1,7 juta. Sampai di sini pahami? Halo? Pahami ya? Nah sekarang metode sinking fund. Jadi adalah penurunan nilai suatu aset itu semakin cepat
dari suatu saat ke saat berikutnya. Jadi beda dengan sum of year digit ya. Ya, besarnya depresiasi akan lebih kecil pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Kalau sum of year digit tadi kan pada awal besar, tapi kalau sinking fund ini awalnya kecil-kecil, kecil-kecil semakin besar gitu ya. Sekali lagi bahwa besarnya depresiasi mempengaruhi pajak ya, istilahnya pajak pendapatan ya. Semakin kenapa tadi ketika depresiasi ini kan mengurangi pendapatan. Kalau istilah depresiasinya nilainya adalah besar, otomatis pendapatannya berkurang sehingga pajaknya dia akan semakin kecil dan seterusnya. Kalau metode sinking fund berbeda, kebalikan dari sum of year digit gitu ya. Kemudian jarang dipakai karena pengguna metode ini akan besar pajak yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Ya semakin lama ketika dia kan kalau nilainya kecil itu otomatis pajaknya nanti bisa besar karena nilai depresiasi kecil kan pengurangan dari profitnya nggak begitu besar sehingga ngaruhnya laba pun pendapatan akan tetap besar, pajaknya pun akan pengaruh tadi ya. Kalau pendapatan besar, pajak pendapatannya juga besar gitu ya. Nah ini rumusnya seperti ini ya. Kita paham konsep-konsep di ya apa namanya ekonomi teknik. Ini P ada nilai awal, S ada nilai sisa ya, civic value. Ini fungsi F ya, berarti kaitannya dengan A dan F ya. Oke, ini rumus-rumusnya. Ini contohnya ya. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta. Biaya pengiriman dan uji coba besarnya 1 juta. Jadi biaya awalnya ada 39 ya. Masa pakai ekonomis alat tersebut adalah 6 tahun. Jadi dengan perkiraan sisa sebanyak 3 juta. Nah, sekarang kita lihat depresiasi serta apa bukunya. Kita nilai minimum effective rate of return ada 12%. Nah, kita ngelihat seperti biasa ini P dikurang S gitu ya. Kalau ini berarti sebenarnya to find apa sih? To find apa ini berarti? To find A kan? Betul? PS ini sebenarnya sebagai F-nya toh. Betul nggak? Ya, ini sebenarnya PS ini adalah kan sebagai future-nya kan? Kita mencari A dengan diketahui nilai sisanya F tadi kan. F itu kan nilai sisanya tadi. Sorry, nilai dari pengurangan nilai awal dikurangi nilai sisa, itu kan pada akhir tahun ke-6, betul? Kalau Anda rumus ini kan berarti P dikurang S ini adalah posisi nilai pada tahun ke-6, pada F, betul? Jadi ya dikurangi nilai-nilai awal dikurangi sisa, kita karena pengen mencari nilai tahunan A-nya tadi kan sehingga ini tahunannya adalah 436 juta. Nah ini ya seperti ini depresiasi 4,36 juta. Besarnya nilai bukunya ini pakai rumus seperti ini gitu ya. P dikurang A ini berarti kan untuk mencari apa? Mencari F toh? Betul nggak? Pada tahun pertama kan berarti kan? Betul nggak? Ini PMA itu berarti nilai awalnya dikurangi nilai tadi penurunan per tahun tadi. Ini kalau P per A, F per A itu berarti kan ini BVT ini sebagai F-nya toh tahun pertama betul? Kalau Anda lihat rumus ini, BVT ini adalah F pada tahun pertama diketahui A-nya. Betul nggak? A-nya tadi ini pada tahun pertama sekian kan gitu. Halo? 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 Suara saya terdengar nggak nih?
Anda rumus ini. Ini kalau kita tutup, kita lihat F per A ini berarti kan P per A ini sebagai A-nya, toh? Ya, Value-nya Bu. sebagai F-nya. F pada F tahun pertama. Ini tahun pertama kan? F pada tahun pertama itu adalah nilai A F per A. Jadi A-nya ini kan ditahu bahwa besarnya di BSLC tahun pertama adalah 4,436, toh? P-nya dikurang ini, jadi nilai awal dikurangi nilai depresiasinya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke ya, maksud saya di ekonomi teknik Anda jangan tidak perlu asing membaca ini ya, nilai-nilai A per F, nilai apa, cara bunga-bunga apa untuk nilai, kan daripada menghafal rumus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata memang pada semakin, jadi istilahnya pada awal-awal itu semakin cepat ya, tapi pada akhirnya dia akan semakin depresiasinya ya. Depresiasinya ini dari kecil semakin membesar, gitu kan. Beda kalau sum of year digit itu di awal dia besar semakin kecil gitu. Nah, Anda lihat bahwa ini pun sama, pada akhir tahun ke-6 nilai buku itu sama dengan survey value-nya. Ya. Intinya gitu ya. Jadi depresiasi itu pada akhir umur pemakaian itu harus nilai buku itu sama dengan nilai sisanya. Sama. Nilai sisanya ini adalah tadi berapa, 3 juta toh? Ya, 3 juta. Ya, sehingga di sini ketika di list itu ternyata 3 juta. Oke. Next, sekarang ke yang terakhir, metode depresiasi unit produksi. Ini apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakaiannya dibandingkan dengan lamanya alat produksi dari aset tersebut. Jadi ini kita melihat dari sisi alat itu lebih sering digunakan gitu ya, bukan lamanya alat produksi. Jadi berdasarkan unit produksinya. Jadi besarnya depresiasi unit produksi diperhitungkan sama untuk tiap satuan output produksi dari aset tersebut tanpa memperhitungkan berapa lama output tersebut dicapai. Jadi ini berdasarkan unit produksi ya. Unit produksi dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Pertama, output produksi. Misalnya volume atau berat dari material yang dipindahkan dari suatu alat pengangkutan material pada tahun tertentu. Namanya output produksi. Kemudian hari operasi. Ini menunjukkan jumlah hari operasi suatu aset selama tahun tertentu. Kemudian proyeksi pendapatan. Ini menunjukkan estimasi pendapatan pada tahun tertentu dari suatu aset yang disewakan. Jadi ini akan berbeda. Ini unit produksi itu dilihat dari seberapa seringnya pemakaian, intensitas pemakaian fasilitas tersebut. Rumusnya seperti ini gitu ya. UT ini adalah jumlah unit produksi pada suatu aset selama tahun ke T dikurangi U. Ini adalah total unit produksi dari suatu aset tersebut selama masa pakainya. PS-nya nilai awal, S-nya adalah service value atau nilai sisa. Sehingga sedangkan nilai buku, pertanyaan adalah apa sih nilai buku itu? Nilai buku itu adalah nilai nanti yang tercantum di buku besar. Atau istilahnya yang harus dilaporkan di dalam neraca tadi, yang aktiva tadi kan. Halo, paham ya? Halo? Halo? Jadi kan kalau neraca kan laporannya per tahun toh, betul nggak? Nah, nilai buku itu adalah nilai tadi dari hasil nilai setelah nilai awalnya dikurang berapa rumus macam itu adalah nilai yang harus dilaporkan di dalam laporan keuangan untuk pengurangan tadi ketika di aset itu ada aset apa,
kemudian depresiasi biaya, itu yang dicantumkan nilai bukunya, gitu ya. Oke, kemudian contohnya ya, suatu alat pemecah batu dibeli dengan harga 12 juta dengan perkiraan umur 5 tahun dan nilai sisa 2 juta pada akhir umurnya. Pemecah batu ini akan digunakan untuk pembangunan suatu dam yang diperkirakan berlangsung selama 5 tahun. Ya, dengan menyesuaikan pada jadwal pembangunan dam, pengerjaan pemecahan batu yang akan ditangani oleh alat ini selama 5 tahun berturut-turut, ya, ini dalam meter kubik, yaitu ada 8.000 meter kubik, 12.000 meter kubik, 18.000 meter kubik, kemudian 8.000 meter kubik, dan 4.000 meter kubik. Nah, pertanyaan sekarang, hitung nilai depresiasi pada nilai bukunya. Jadi ini alatnya ya, alatnya kita hitung berapa depresiasi, karena ternyata alat ini tadi pemakaian 5 tahun dan dia setiap pemakaian setiap tahun berbeda ya. Tapi intensitasnya dia bermacam-macam, tahun pertama 8.000 dan seterusnya. Ya, oke, sekarang kita lihat. Nah, ini sekarang ya. Nah, ini rumusnya yang Anda terlihat. Dan Anda diperhatikan bahwa pada akhir tahun kelima sama kan, book value-nya 2 juta, itu adalah secret value ya. Halo? Nilai bukunya, nilai sisanya 2 juta. Dan maaf, Anda lihat bahwa nilai buku pada tahun kelima sama dengan nilai sisanya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara metode depresiasi, semua metode depresiasi pada akhir umur pemakaiannya itu nilai buku harus sama dengan nilai sisanya. Jadi sebenarnya pihak manajemen ini kan ketika membeli suatu aset, dia bisa memperkirakan ketika aset umurnya 10 tahun. Jadi dia sudah memprediksi kira-kira untuk 10 tahun yang akan datang itu aset ini berapa sih nilai sisanya gitu kan. Sehingga dia bisa memperhitungkan per tahunnya itu sejumlah alokasi uang berapa yang bisa mengkompensasi penurunan value tadi gitu ya. Pemerintah memang mensyaratkan perusahaan untuk menghitung depresiasi dengan metode tadi straight line, yang mana besarnya depresiasi itu sama tiap tahunnya gitu ya. Itu maksudnya. Ini kaitannya memang tadi pajak ya, istilahnya memang kalau di ekonomi teknik depresiasi sama pajak ini saling terkait begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa ya. Jadi sebenarnya gini ya, kenapa sih kita harus tahu ternyata kalau sama digit itu semakin pada awal-awal dia besar sama kecil gitu ya. Kalau sinking fund tadi semakin dari awal kecil semakin besar. Nanti semua ngaruhnya ke pajak. Nah, ini kan sebenarnya kebijakan kalau dulu sebelum ada aturan pemerintah, dia kan mereka membuat laporan keuangan itu tadi menyesuaikan untuk menentukan jumlah nilai depresiasi yang dilaporkan di neraca tadi gitu ya. Dan tentu saja ini kan ngaruhnya juga masalah ketika di laporan rugi laba terkait dengan masalah pajaknya tadi. Kalau depresiasinya kecil otomatis kan profitnya besar karena mengurangi sedikit saja, otomatis pajaknya akan besar begitu. Oleh karena itu kalau pemerintah pakai yang yang sama setiap tahun itu. Nah, sekarang ini perbandingan metode depresiasi. Metode straight line itu paling mudah cara perhitungannya dan cukup banyak dipakai. Bahkan ini sudah menjadi peraturan pemerintah, perusahaan harus memakai metode straight line ya. Nah, metode ini mengakibatkan book value suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Ya. Karena per tahun itu jadi tetap gitu ya. Kemudian metode sum of year digit dan metode Decline balance
ada metode yang dipercepat, artinya menimbulkan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Ini menguntungkan ditinjau dari pembayaran pajak, jelas ya. Kalau depresiasinya besar kan ngaruh pendapatannya otomatis mengecil loh, sehingga pajaknya pendapatannya pun juga misalkan tadi kecil gitu ya. Ini menguntungkan dari pembayaran pajak gitu ya. Kemudian untuk metode sinking fund sebaliknya dengan metode SJOD dan kekebalan. Sedangkan metode unit produksi ini tidak memiliki pola yang jelas karena besarnya depresiasi akan tergantung pada penjadwalan produksi bukan pada pakai aset. Karena tergantung pada intensitas penggunaan aset tadi gitu ya. Nah, sekarang kita yang terakhir ada istilah depresi. Kalau tadi depresiasi, ini ada depresi, ya. Anda teknik industri jangan sampai nggak ngerti ya namanya depresiasi atau depresi. Nah, apa itu depresi? Ini sebenarnya sama ya dengan istilah depresiasi. Jadi ini lebih pada istilahnya aset-aset yang sifatnya sumber daya alam. Kalau tadi istilahnya depresiasi adalah yang sifatnya aset tetap, mesin, bangunan, kemudian kendaraan bermotor. Kalau ini adalah hasil dari aktivitas pengambilan atau pemindahan suatu aset dengan sengaja. Ini terutama pada sumber-sumber daya alam yang dieksploitasi, ya. Dengan depresiasi sama-sama menunjukkan penurunan nilai suatu aset melalui pemakaian nilai aset tersebut. Jadi penjualan aset atau produk dari aset adalah kompensasi dari penurunan nilai aset tersebut melalui depresi atau depresiasi. Ini kesimpulan. Jadi istilahnya begini, misalkan di suatu wilayah, suatu tanah ini nilainya tinggi karena ada uraniumnya, gitu ya. Otomatis itu nilai tanah tinggi sekali. Tetapi ketika uraniumnya diambil, nilai tanah itu akan berkurang. Bisa paham? Halo? Jadi hampir sama sebenarnya dengan depresiasi. Jadi istilahnya aset tadi berupa sumber daya alamnya tadi sudah diambil manfaatnya sehingga ketika itu dijual kan nilainya akan turun. Itu namanya depresi. Hanya pada depresiasi yang terjadi pada penggunaan sumber-sumber daya alam. Bisa dimengerti ya? Halo? Sepertinya kuliahnya sudah materinya ya. Ini untuk hari ini. Kemudian nanti ujian saya membuat soal ujian karena memang awalnya di Bu Siva yang mau ujian, tapi kan berhubung ada switch materi, sehingga nanti yang bikin soal adalah saya yang bikin soal UTS. Sampai di sini mengenai depresiasi, ada pertanyaan? Halo? Ya? 26 ini ya. Hmm. Hmm. Maksudnya? Oh, berarti salah hitung kali. Coba harusnya berapa? Saya hitung dulu. Saya salah hitung. Harusnya berapa sih? Bentar, 39 dikurangi 34. Oh, PL 34-nya itu sebentar. Hanya berapa sih? 4 ya itu mungkin ya. Ini P kan 39 toh. Sedangkan A-nya berapa A-nya? Tahunannya sisi bentar. 39 4 ya. Bukan 34 ya. Sisi 4 436 ya. Oh iya, harusnya ini
4 ya. Sorry, maaf ya. Ini ya. Iya toh? Maaf, terima kasih koreksinya ya. Ya oke, ini tak simpan dulu. Save. Oke. Iya ini A-nya kan ini ya, titik ini kan. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan atau mungkin ada koreksi? Halo? Oke. Kalau tidak ada, ini bagian dari materi ujian ya. Baik, ini kalau ada pertanyaan, saya tutup, saya presensi ya. Saya panggil kelas A. Tadi dulu. Presensi portal ya. Kelas A ya. Kelas A. Kelas A. Oke. 6 tanggal 23. Depresiasi. Depresiasi. Ada depresiasi, ada depresi ya. Betul-betul Anda jangan sampai tidak tahu ya. Ini masa sepele, kalau ujian saya tanyakan Anda bisa menjelaskan. Oke, saya panggil ya. Tadi ada yang izin lembah sebentar, saya supaya tidak lupa. Kita dulu.